Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar online-nya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi mengenai menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi, di mana kompetensi dasar kita pada kesempatan kali ini yaitu 4.4, yakni menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita pada pembelajaran kali ini yaitu melengkapi struktur cerita fantasi yang rumpang dengan memperhatikan pilihan kata, kaidah, penggunaan tanda baca, dan ejaan. Dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini yaitu supaya siswa dapat melengkapi struktur bagian cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata dan kaidah penulisan. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yaitu menulis teks cerita fantasi dengan melengkapi struktur yang rumpang. Salah satu cara belajar menulis cerita fantasi seperti yang dijelaskan pada slide ini adalah dengan melengkapi teks cerita fantasi yang rumpang atau yang kosong. Teks yang masih rumpang adalah sebuah teks dengan bagian yang sengaja dihilangkan. Teks rumpang ini bisa membantu dan melatih siswa untuk menulis. Jika harus menulis sendiri dari awal, biasanya kesulitan, harus memulai dari mana. Tetapi ketika dihadapkan dengan teks cerita yang sudah ada bagian awalnya atau orientasi, maka bisa tinggal melanjutkan atau bagian-bagian lain yang rumpang. Jadi, salah satu cara menulis teks cerita fantasi di sini yaitu dengan melengkapi bagian yang rumpang. Nah, dari pengenalan atau orientasi bisa diketahui cerita apa saja yang akan dipelajari serta bagian mana saja yang harus dilengkapi setelah memahami keseluruhan cerita atau teks yang telah dipaparkan. Selanjutnya yaitu agar dapat melengkapi bagian struktur teks cerita yang rumpang supaya menjadi sebuah teks cerita fantasi yang utuh, strukturnya perlu ditempuh beberapa langkah. Nah, anak-anak di sini ada 6 langkah. Yang mana yang pertama yaitu bacalah teks dengan cermat. Nah, maksudnya di sini adalah agar kita bisa melengkapi bagian struktur teks yang rumpang atau yang kosong, kita terlebih dahulu harus membaca teks dengan cermat agar bisa melengkapi bagian-bagian yang rumpang. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Jadi, tentu saja di dalam sebuah teks narasi atau cerita fantasi terdapat topik atau permasalahannya. Jadi, kita harus berupaya agar bisa menemukan topik atau permasalahan. Nah, barulah kita bisa melengkapi bagian-bagian yang kosong atau yang rumpang tadi. Yang ketiga yaitu perhatikan kalimat sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Jadi langkah yang ketiga yaitu kita memperhatikan kalimat sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Jadi akan kita masukkan kata apa di dalam bagian yang rumpang tersebut agar menjadi suatu cerita yang efektif. Yang keempat yaitu lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudah. Dan yang kelima, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Jadi, kita harus pastikan bahwa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar kalimat yang kita lengkapi itu menjadi kalimat yang kompleks atau cerita yang kompleks. Nah, yang keenam yaitu sunting dan perbaiki hasil tulisan apakah pilihan kata dan penggunaan kalimatnya sudah tepat atau belum. Jadi, tugas kita yang terakhir atau langkah yang terakhir yaitu memperbaiki tulisan atau menyunting kembali tulisan yang telah kita susun atau kita lengkapi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, mungkin itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.